Ini adalah seri taktikal dan baku hantam. Seri yang membahas game catur brutal, penuh langkah pengorbanan, dan layak untuk diperbincangkan. Di episode pertama ini, kita akan melihat game dari Rashid Nezmetdinov, salah satu pecatur paling agresif sepanjang masa yang juga sekundan Mikhail Tal dalam perebutan gelar juara dunia. Di game ini, Nezmetdinov berhadapan dengan Nikolai Kosolapov. Permainan dimulai dengan E4, dijawab E5, kuda F3, kuda C6 menjaga pion. Setelah kuda C3, kuda F6. Ini disebut dengan pembukaan 4 kuda. Di posisi ini, Nikolai Kosolapov memilih mendorong pion D3 bersiap untuk mengimbangkan gajah petak gelap. Gajah petak terangnya otomatis akan bertahan. Di langkah selanjutnya, Nezmetdinov langsung mendobrak dengan dorongan pion D5. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda, namun diabaikan. Gajah E2 bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Nezmetdinov memainkan gajah mempining kuda. Kosolapov merespon dengan langkah bertahan, gajah D2. Setelah itu, Nezmetdinov langsung rokade terlebih dahulu. Kosolapov menunda untuk rokade. Dia membawa kuda ke petak E4 sehingga mengadu gajah petak terang. Nezmetdinov menarik mundur gajah ke petak E7. Di posisi ini, barulah Nikolai Kosolapov rokade untuk mengamankan raja. Selanjutnya, Nezmetdinov mulai memainkan langkah agresif F5. Kuda terusir dan Kosolapov memilih bertahan di petak G3. Selanjutnya, Nezmetdinov kembali memainkan sebuah langkah yang sangat gila, G5. Langkah yang begitu agresif membiarkan pion-pionnya langsung menyerang, padahal pion-pion ini adalah pelindung bagi raja. Langkah ini juga mengandung sihir. Nikolai Kosolapov kemudian menarik mundur kudanya ke petak E1. Sebuah langkah yang tidak tepat karena membuat perwira-perwiranya menjadi pasif. Selanjutnya, Nezmetdinov membawa kuda ke petak F4 menyerang gajah. Jika gajah makan kuda, maka pion G makan gajah. Setelah kuda menghindar ke petak H5, gajah E6. Akan tetapi, di game sesungguhnya, Kosolapov terlalu menyayangi gajah petak gelap. Dia memilih untuk mendorong F3, sebuah langkah blunder yang membuat keunggulan Nezmetdinov menjadi bertambah. Nezmetdinov langsung melancarkan serangan dengan gajah C5, skak. Tentu saja, skak ini tidak boleh ditutup karena putih akan kalah materi. Raja langsung dipinggirkan ke petak H1 dan manuver Rukliff dimainkan Nezmetdinov. Benteng siap untuk beraksi. Langkah ini menunjukkan bahwa Nezmetdinov tidak khawatir sedikit pun jika kudanya dimakan oleh gajah. Apabila hal itu terjadi, maka kali ini pion E yang makan gajah menyerang kuda. Setelah kuda lari ke petak H5, tempat aman satu-satunya, ini akan dibalas dengan benteng H6 menyerang kuda. Langkah penyelamatan yang paling tepat, G4, akan dibalas dengan pion makan pion N pasang. Setelah itu, kuda mundur makan pion. Kemudian, menteri D6, ancaman kombinasi pada kuda, dan putih bisa mencoba dengan dorongan pion F4. Kemudian, ada balasan G4. Ancaman yang cukup berbahaya akan dihadapi oleh putih. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Kosolapov tidak makan kuda. Kosolapov mendorong C3 bersiap untuk manuver kuda, dibalas dengan gajah E6. Setelah kuda ke petak C2, benteng H6. Di sini, Kosolapov mencoba untuk mengadu gajah dan Nezmetdinov kembali membuat langkah yang gila. Nezmetdinov tidak menyelamatkan gajah. Dia memilih mendorong G4. Kosolapov tentu saja langsung makan gajah. Dengan demikian, dia unggul satu perwira. Namun, hal ini menyebabkan Nezmetdinov bisa membawa menteri masuk ke petak H4, mengancam skakmat. Jika putih merespon dengan tidak tepat, maka
putih akan dihajar habis-habisan. Sebagai contoh, jika raja menyingkir ke petak G1, maka menteri makan pion skak. Raja lari ke petak F2, menteri makan pion kembali skak. Setelah raja mundur ke petak E1, menteri makan kuda, lagi-lagi skak. Apabila gajah mundur menyerang balik menteri, maka kuda G2 skak, raja D2 dan menteri E3 kembali skak. Gajah harus menutup skak. Setelah itu, kuda makan gajah, kuda makan kuda, dan G3. Hitam unggul secara posisional dan punya pion bebas yang sangat berbahaya. Jika putih merespon dengan dorongan pion H3, maka menteri makan kuda, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Kuda bisa maju ke petak E3 untuk menjaga pion, namun pion makan pion mengancam skakmat. Setelah menteri diadu, pion makan pion, raja lari, dan benteng H1 skakmat. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya Nikolai Kosolapov bertahan dengan menarik mundur gajah ke petak G1. Nesmedinov langsung memainkan langkah brilian, menteri makan kuda, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Dengan langkah ini, Nesmedinov kembali mendapatkan perwiranya yang sempat hilang. Kosolapov bertahan dengan menarik mundur kuda ke petak E1 menjaga pion, namun langkah ini membuat hitam semakin unggul. Nesmedinov memainkan gajah D5. Setelah itu, Kosolapov mencoba mendorong B4 dan sebuah manuver yang sangat misterius, kuda H5. Apabila Kosolapov nekat untuk mengambil menteri, maka kuda makan pion, double skakmat. Oleh karena itu, Kosolapov mencoba untuk menyerang menteri. Menteri lari ke tempat aman satu-satunya, F4. Gempuran yang begitu kencang dan bertubi-tubi dari Nesmedinov membuat Kosolapov akhirnya terjatuh dalam kesalahan fatal. Dia memakan pion G4 dengan pion F. Langkah ini membuat Nesmedinov langsung menang. Nesmedinov langsung mengorbankan menterinya, skak. Tentu saja, raja harus makan menteri. Setelah itu, kuda ke petak G3, open skak. Jika raja mundur ke petak G1, maka benteng H1, skakmat pun akan terjadi. Oleh karena itu, raja terpaksa makan kuda. Dan setelah itu, Nesmedinov mengakhiri permainan dengan F4. Kosolapov terkena skakmat dengan pion. Sebuah game yang begitu brutal dari Nesmedinov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Saksikan terus game-game catur brutal yang akan disajikan pada episode seri taktikal dan baku hantam.